Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, perkenalkan nama saya Anis Koma dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan di sini saya akan membuat video pembelajaran dan sebelumnya yang terhormat Ibu Novi selaku PPL internal saya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas bimbingannya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dan membuat video media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat? Ada yang sakit. Siapa? Irfan. Oh iya. Sebelumnya mari kita kirim doa kepada saudara Irfan, teman kita, teman kalian. Semoga cepat sembuh. Aladiniya sholli al-fatihah. Amin. Nah, sebelum pelajaran dan absensi saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga dalam berdoa ini kita bisa duduk diberikan barokah kepada kita sehingga ilmu yang kita terima bisa bermanfaat dan semoga juga bisa bermanfaat untuk orang lain tentunya ya. Dan semoga diberikan kelancaran dalam pembelajaran nanti. Ya, mari kita berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sekarang kan materinya bahasa Indonesia. Nah, sekarang materinya sampai mana? Sampai pidato persuasif. Iya, betul, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita regangkan tangan kita biar kita rileks, otak kita rileks. Mari kita regangkan ya, teman-teman. Regangkan sambil berdiri ya. Sehingga bisa membuat kita konsentrasi gitu. Nah, sebelumnya kita lebih baik kita tepuk tangan ya, tepuk semangat. Bisa dimulai. Tepuk semangat. Semangat gitu. Atau gerakannya gini aja. Tepuk semangat. Semangat. Bisa dipahami? Bisa. Ayo kita bareng-bareng. Dengan kompak ya. Saya hitung dari 3, 2, 1. Tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, saya absensi dulu ya. Saya absensi dulu. Ini dengan Mbak Lia. Istiqomah hadir enggak? Kalau Ibu Hani absensi, nanti kalian ucapkan kata-kata untuk hari ini ya. Contohnya semangat pagi, semangat berjuang, atau gimana terserah kalian. Saya mulai ya untuk Mbak Lia Istiqomah hadir. Ya, gimana kata-katanya? Semangat mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Good. Terus ini Mbak Siti Liana Putri ada? Gimana kata-katanya? Oh, tetap semangat, jangan putus asa. Oke, betul. Terus Mbak Ana Istiana hadir?
Oh, sakit. Sakit apa, teman-teman? Hmm, panas. Iya, mari kita doakan ya, teman-teman. Semoga Mbak Ana juga diberikan kesehatan sehingga bisa balik untuk belajar bersama-sama ya. Mari kita doakan semoga cepat sehat dan bisa belajar bersama-sama untuk Mbak Ana Istiana. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk menjenguk temannya. Nah, menjenguk itu juga memberikan semangat pada teman kalian yang sakit. Rasa peduli kita terhadap teman kita yang sakit gitu, teman-teman. Nah, mari kita mulai ya. Sebelumnya eh, kalian silakan baca modul kalian di halaman 56 ya, pidato persuasif. Nah, kalian pahami dan Bu Ani kasih waktu 5 menit. Nanti sebelum Bu Ani mulai, saya beri pertanyaan terlebih dahulu untuk bagaimana literasi membaca kalian itu baik atau enggak gitu. Nah, Bu Ani kasih waktu 5 menit ya untuk membacanya. Bisa dimulai dari sekarang. Cukup ya? Nah, jadi kesempatan tadi awal Bu Ani akan bertanya terlebih dahulu sebelum materi dimulai. Nah, saya ingin tanya kepada itu yang di pojok, ketawa-ketawa terus. Nah, apa itu pidato persuasif? Pidato yang sering didengar di upacara? Iya, iya memang pidato persuasif itu sering atau bahkan digunakan saat pidato pada saat upacara itu. Iya, betul sekali, teman-teman. Nah, jadi misal ada yang lebih tepatnya, siapa yang bisa? Oh, iya, betul. Pidato yang mengajak seseorang untuk melakukan hal yang lebih baik. Hal yang baik, iya, betul, betul. Jadi, sebelumnya, pidato persuasif itu di dalam KBBI dijelaskan berarti pengungkapan pikiran yang berupa kata-kata dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada semua orang atau orang banyak. Nah, jadi sementara kata persuasif itu sendiri berarti bersifat untuk membujuk secara halus. Jadi itu. Terus pidato persuasif itu adalah pidato yang berisi ajakan kepada pendengar untuk berbuat sesuatu hal gitu. Nah, pidato persuasif bersifat untuk menghimbau atau mengajak pendengar untuk melakukan perbuatan hal yang positif tentunya. Nah, jadi itu pengertian pidato persuasif. Sampai sini bisa dipahami pidato persuasif itu apa? Oke, pinter. Jadi, Bu Hani lanjut ya. Terus selanjutnya tujuan pidato. Tujuan pidato itu sendiri, tujuan pidato persuasif itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, pembentukan tanggapan, terus penguatan tanggapan, terus selanjutnya pengubahan tanggapan. Nah, pembentukan tanggapan ini bertujuan untuk pikiran masyarakat agar memberikan tanggapan gitu, tanggapan terhadap seseorang yang berpidato persuasif itu. Terus selanjutnya penguatan tanggapan. Tujuannya ini adalah memberikan penguatan tanggapan terhadap masyarakat yang membentukkan tanggapan tadi, yang memberikan tanggapan tadi. Terus selanjutnya pengubahan tanggapan. Pengubahan tanggapan ini itu adalah mengubah perilaku masyarakat terhadap suatu konsep atau gagasan. Pengubahan tanggapan biasanya dilakukan kepada audiens atau biasanya dalam pidato persuasif itu bertema gotong royong gitu ya.
gotong royong sehingga orang yang berpidato persuasif itu mengajak audien untuk tetap menjaga kebersihan sehingga tidak terjadinya kebanjiran, menerapkan hal itu, menerapkan sesuatu, mengajak hal yang positif tentunya. Jadi sampai sini paham, bisa dilanjut ya. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri pidato persuasif. Nah, jadi ada ciri-ciri teks pidato persuasif itu yang pertama mengandung ajakan, terus mengandung perintah atau rekomendasi terhadap suatu hal yang dilakukan gitu. Kalau ada kalimat yang mengajak terus seperti perintah, itu adalah salah satu contoh teks pidato persuasif. Terus selanjutnya memiliki sifat yang mendorong atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Gitu. Terus selanjutnya kalimat yang digunakan dalam pidato persuasif itu dengan bersifat membangun. Terus selanjutnya menyertakan masalah yang dibahas. Terus selanjutnya ingin membangkitkan emosi terhadap masyarakat atau terhadap audien sehingga audien itu merasa terarahkan dan meyakini apa yang disampaikan oleh yang berpidato persuasif itu. Itu adalah ciri-ciri teks pidato persuasif. Nah, Wani tunjuk ke sana, ke pojok. Kamu tahu nggak ciri-ciri pidato persuasif itu? Apa? Yang salah satunya apa? Mengandung kalimat perintah, mengandung kalimat ajakan, terus selanjutnya menyertakan masalah. Itu adalah salah satu ciri pidato persuasif. Terus selanjutnya udah membahas tentang pengertian pidato persuasif, sudah membahas tentang tujuan pidato persuasif, dan sudah membahas tentang ciri-ciri pidato persuasif. Bu Ani akan lanjutkan untuk struktur teks pidato persuasif. Nah, jadi ada 6 struktur pidato persuasif. Yang pertama itu adalah salam pembukaan. Pembukaan ya, pertama itu pembukaan. Pembukaan ini biasanya berisi tentang salam. Salam contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yang kedua itu salam pembukaan. Salam pembukaan ini berisi tentang salam pembuka. Salam pembuka ini berisi contohnya seperti selamat malam, selamat pagi, dah gitu. Terus selanjutnya ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini ditujukan kepada audien, untuk ditujukan kepada pendengar gitu. Terus selanjutnya ada ucapan rasa syukur. Rasa syukur ini kita tujukan kepada Tuhan kita, ditujukan kepada Rasul kita. Contohnya, pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu adalah salah satu contoh pidato, salah satu contoh rasa syukur kita, ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Terus selanjutnya ucapan rasa syukur kita terhadap Rasul kita. Contohnya, kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, Nabi yang telah membawa kita dari zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Nah, itu adalah salah satu ucapan rasa syukur. Nah, selanjutnya ada isi pidato. Nah, isi pidato ini berisi tentang topik-topik yang dibicarakan dalam orang yang berpidato persuasif itu sendiri. Argumentasi terhadap pidato itu, gagasan pokok, terus gitu. Terus selanjutnya ada yang terakhir ini. Yang terakhir itu adalah penutup. Penutup itu berisi tentang salam
salam penutup gitu. Bukan hanya salam saja, tapi dengan kalimat sudah berterima kasih terhadap audien, terima kasih terhadap audien atau pendengar. Nah, itu adalah salah satu isinya isi penutup. Nah, jangan lupa minta maaf terhadap audien. Misal contohnya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semoga pengetahuan yang saya berikan ke kalian bisa diterima dengan baik dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah salah satu contoh penutup. Nah, itu. Jadi bisa dipahami kan? Nah, jadi Bu Ani sudah menjelaskan pengertian dan juga tujuan, terus ciri-ciri, sudah menjelaskan struktur. Terus selanjutnya Bu Ani akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk menulis pidato persuasif. Nah, jadi ada cara-caranya untuk menulis pidato persuasif itu. Yang pertama, kalian harus memilih topik yang kalian ingin, atau pertama kalian memilih topik yang akan memilih topik. Nah, sesuaikan acaranya apa gitu. Terus selanjutnya kalian menentukan tujuan pidato. Terus tujuannya itu apa? Sehingga kalian itu tidak hanya ngomong saja di dalam pidato persuasif itu, sehingga kalian ngomong itu membuahkan hasil yang baik kepada audien, terus yang tidak omong saja gitu. Kalian harus memikirkan itu juga. Terus selanjutnya ada memahami audien. Memahami audien itu kalian ketika berpidato persuasif itu kalian harus mengetahui, aku ini di depan saya ini ada anak muda atau ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Kalau jika ada anak muda, kalian ya boleh ngomong formal, boleh, tapi jangan terlalu formal sehingga kita menyesuaikan audien. Jika anak muda kan pasti suka kayak ketawa-ketawa gitu, terus suka ngomong gaul-gaul gitu, sehingga kita harus menyesuaikan seperti itu. Nah, jadi biar kesannya tidak bosan dan mereka bisa menerima gagasan kita dengan baik dan tentunya bisa masuk di pikiran mereka. Terus selanjutnya ada pengembangan naskah pidato. Nah, pengembangan naskah pidato ini pengembangan naskah pidato ini kalian juga harus memikirkan ini kata-kata yang baik dan kalimat yang baik itu seperti apa. Tahap ini kalian menulis dari pertama, kedua, ketiga, dan ini kalian menulis. Sehingga nanti berbuahkan teks pidato persuasif dengan baik gitu. Jadi cara menulis teks pidato persuasif yang baik dan benar, kalian harus memilih topik yang baik, topik yang ada pada acara tersebut. Kalian memilih tujuan pidato persuasif atau menentukan tujuan pidato persuasif, terus selanjutnya mengembangkan naskah pidato, terus selanjutnya mengembangkan jadi teks pidato persuasif itu, cara menulis teks pidato persuasif itu yang pertama itu adalah memilih dan menentukan topik, terus selanjutnya menentukan tujuan, terus selanjutnya memahami audien, terus selanjutnya adalah mengembangkan naskah.
teks pidato persuasif. Nah, gitu. Itu adalah teks cara menulis teks pidato persuasif dengan baik. Nah, gitu. Terus selanjutnya, nah sudah paham kan sampai sini? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan. Oh, belum ada ya. Jadi berarti Bu Ani lanjut ya. Terus selanjutnya, cara penyampaian pidato dengan baik dan benar itu bagaimana ya? Jadi ada cara-caranya teman-teman. Yang pertama itu adalah pendekatan etika kita. Nah, kita itu ketika berpidato persuasif itu juga harus punya etika, teman-teman. Tidak ngomong kotor, ngomong yang tidak sopan, sehingga itu sangat memberikan dampak terhadap yang berpidato persuasif itu nilai jelek tentunya. Orang yang mendengarkan itu, audiens ketika mendengarkan itu tidak percaya terhadap kita. Itu orang benar atau enggak ya? Pasti seperti itu. Terus selanjutnya ada pendekatan emosional. Ya, pendekatan emosi ini kalian itu harus menggugahkan semangat terhadap audiens, harus menggugahkan semangat mereka sehingga ketika kalian mengucapkan pidato persuasif itu, misal contohnya kalian mengajak untuk membuang sampah pada tempatnya, kalian harus meyakinkan, menggugahkan kepada mereka sehingga mereka itu bisa percaya kalau kalian itu ngomong benar. Nah, salah satunya tadi menentukan atau menjaga etika kalian. Terus selanjutnya yang terakhir itu pendekatan logika. Nah, pendekatan logika ini ketika kita berpidato persuasif, jika kita ngomong A terus sampai ke Z kan tidak nyambung. Sehingga pentingnya kita untuk ngomong pidato persuasif dengan cara baik dan benar. Runtut, jadi ngomong itu tidak asal ngomong aja, jadi harus urut gitulah teman-teman ya. Jadi bisa dipahami ya, cara penyampaian pidato persuasif dengan baik dan benar itu yang pertama adalah pendekatan etika, terus selanjutnya pendekatan emosi, terus selanjutnya pendekatan logika. Nah, gitu. Terus jika sudah dipahami, selanjutnya adalah metode penyampaian pidato. Metode penyampaian pidato itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, metode impromptu. Metode impromptu ini adalah pidato persuasif yang secara tiba-tiba. Sehingga kita itu berpidato secara tiba-tiba dan dimulai di acara tersebut. Sehingga kita harus menyiapkan topik yang tepat pada acara tersebut gitu. Misal acaranya Isra Mi'raj. Nah, kalian harus menguasai atau ngomong pidato tentang Isra Mi'raj boleh, atau mengajak tetap menjadi anak muda yang soleh, berbakti kepada orang tua. Itu adalah salah satu contoh tema yang baik gitu. Kita harus menyikronkan pada acara itu pidato persuasif. Sehingga aku harus menyampaikan tema apa ya gitu. Jadi selanjutnya adalah metode extemporan. Nah, metode ini pidato yang mendadak, cuma kita bisa melihat kerangka naskah drama kita gitu. Terus apa bedanya metode impromptu dan extemporan? Itu kalau impromptu itu mendadak sehingga kita tidak bisa memikirkan kerangka. Sedangkan kalau extemporan itu bisa melihat kerangka gitu. Kerangka naskah pidato. Bisa dipahami? Tentunya bisa kan? Bu Ani sudah menjelaskan dengan sangat detail dan jelas tentunya. Terus selanjutnya metode membaca naskah. Nah, sebelum Bu Ani jelaskan pasti sudah paham kan metode membaca naskah. Dan ya, sudah paham, tapi Ibu Ani tetap akan luruskan kalian. Metode membaca naskah ini adalah metode pidato yang membaca naskah pidato, membaca naskah
kerangka pidato itu. Nah, gitu. Dan dapat dimulai pada acara akan dimulai gitu. Terus selanjutnya metode menghafal. Metode ini dengan metode menghafal sehingga ini sangat ya cukup baik, cuma takutnya nanti ngeblank. Tapi kita ngeblank itu harus berlatih terus menerus. Nah, teman-teman di sini juga banyak kan, ada yang ikut IPPNU, terus ikut Karang Taruna, banyak kan. Nah, kalian ikuti organisasi-organisasi kegiatan seperti itu, sehingga ketika kalian misal disuruh pidato, kalian harus siap dan harus bisa. Soalnya itu untuk menggugahkan semangat kalian tentunya. Kalian ini sebenarnya pinter-pinter, enggak sebenarnya sih pinter-pinter, tapi malunya itu harus dihilangkan gitu. Jadi kita itu bisa saling belajar dan saling mengungkapkan pendapat gitu. Nah, bisa dipahami kan? Jadi Bu Ani sudah jelaskan pengertian, terus tujuan, terus ciri-ciri, terus struktur, terus bagaimana cara menulis teks pidato persuasif yang baik. Terus selanjutnya Bu Ani sudah menjelaskan cara penyampaian pidato. Terus apa saja itu metode penyampaian pidato. Nah, itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Ani akan tunjuk kalian ya. Tunjuk hanya 2 anak. Saya tunjuk yang di kiri itu. Apa sih tujuan pidato persuasif? Yang pertama pembentukan tanggapan, terus yang kedua penguatan tanggapan, terus selanjutnya pengubahan tanggapan. Nah, pinter. Terus selanjutnya yang di depan pojok kanan itu apa sih struktur pidato persuasif? Nah, pinter. Yang pertama salah pembukaan. Terus yang kedua apa? Salam pembuka. Pinter. Terus selanjutnya apa? Apa itu selanjutnya? Ucapan rasa syukur. Yang keempat adalah yang ketiga apa tadi? Betul terus Bani. Ucapan penghormatan. Terus yang keempat apa? Ucapan rasa syukur. Terus selanjutnya isi pidato selanjutnya yang terakhir penutup. Iya, saya kira cukup ya. Teman-teman sudah bisa memahami semuanya tentunya. Jika nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan Bu Ani di pelajaran berikutnya ya. Nanti Bu Hani kasih PR di halaman berapa ya ini? Halaman 9, halaman 50 ya. Halaman 50 kan aja ada uji kompetensi, silahkan kerjakan. Nah, nanti dikumpulkan di depan. Dan Bu Ani nanti akan menayangkan video pidato dari Pak Prabowo yang di Kairo yang membahas tentang korupsi. Nanti kalian bisa kan di sini di kelas ini ada 30 siswa. Kalian bentuk 5 anak, satu kelompok 5 anak ya. Jadi nanti ada 6 kelompok. Nah, 6 kelompok ini saya beri naskah pidato, naskah teks pidato ini yang berisi tentang video Pak Prabowo nanti. Nah, nanti silahkan kalian pahami dan nanti kalian kerjakan teks naskah pidato ini. Kalian isi strukturnya itu apa. Kalian telaah video itu
bersama kelompok kalian telaah terus di mana letaknya pembukaan, letaknya ucapan rasa syukur ditulis terus gitu ya. Terus ini termasuk metode penyampaian pidato apa kalian tulis ya. Terus selanjutnya Pak Prabowo ini menggunakan pendekatan etika atau tidak, menggunakan pendekatan emosi atau tidak, di mana letaknya, pendekatan logika atau tidak gitu ya. Nanti Bu Ani tuliskan apa saja yang ditelaah. Nanti Bu Ani tulis di kertas kalian masing-masing sudah ada. Nah, mungkin kalau sudah selesai, kalian silakan kumpulkan di meja Bu Ani dan saya kasih waktu 20 menit lah ya, cukup. Itu saya kira itu cukup. Dan sebelum dimulai, Bu Ani akan menayangkan video pidato persuasi Pak Prabowo. Silakan lihat, Bu Ani tidak akan mengulangi lagi. Jadi kalian dengarkan dengan seksama, oke? Nah, ini Ketua pidato Perhimpunan Mahasiswa Prabowo Indonesia di Mesir, silakan nanti kalian telaah ya. Saudara Razif dilihat lebih dahulu. Alif Al-Faiz. Nah, cukup ya teman-teman. Kalian sudah melihat video pidato persuasi Pak Prabowo dan saya kasih kasih teks naskah pidato persuasi ya. Ini untuk kelompok A. Kelompok A, kelompok 2, terus ini untuk kelompok 3 dan 4, 5, 6. Nah, kalian bagi ya, dibagi dengan rata. Jangan lupa loh ya, nanti dikumpulkan di meja Bu Ani. Terus selanjutnya Bu Ani, sebelum kita tutup materi pidato persuasif ini, Bu Ani ada lingkaran pengalaman, lingkaran impian. Nah, saya ingin tahu pengalaman kalian apa, kalau nanti tulis di sini impian kalian apa, tulis di sini. Terus yang di bawahnya nanti nanti di bawahnya, iya betul, tuliskan evaluasi untuk Bu Ani harus bagaimana, terus yang harus dipertahankan untuk Bu Ani bagaimana. Nah, jangan lupa ya nanti ditulis nama kalian, nomor absen kalian, terus selanjutnya pengalaman yang paling seru kalian, pengalaman kegagalan kalian, terus sehingga kalian bisa menjalani pengalaman kegagalan itu sehingga bisa berhasil itu bagaimana. Terus kalian tulis impian kalian, cita-cita kalian itu apa yang ingin kalian wujudkan. Nah, nanti kumpulkan di depan, Bu Ani akan baca, dan next time pertemuan yang akan datang, Bu Ani akan wawancarai kalian ya, satu persatu, sehingga Bu Ani ingin mengobrol dengan kalian, ingin mengetahui semangat belajar kalian juga Bu Ani. Jadi semoga bisa memberikan semangat emosional, semangat kalian meningkat dengan baik. Bu Ani ini ingin banget loh ya, kalian itu semangat belajar, terus aktif di kelas gitu. Nah, itu adalah suatu keinginan semua guru tentunya. Kalian masuk di kelas terus, nurut sama bu guru, itu sudah sangat baik-baik banget. Nah, mungkin itu ya, jangan lupa tugasnya teman-teman. Tugasnya tadi per kelompok dan individu ini juga dikumpulkan di meja Bu Ani ya. Nah, cukup sekian. Jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika Bu Ani ada salah kata. Semoga ilmu yang kalian peroleh di hari ini, yang Ibu Ani sampaikan, bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita berdoa, semoga barokah. Oh iya, teman-teman, saya lupa
apa? Bu Ani itu tadi udah bawa buku ini untuk kalian. Bu Ani udah bawakan buku 2 ini untuk kalian. Siapa yang berani, untuk 2 anak, siapa yang berani maju ke depan di samping Bu Ani ini untuk menyampaikan pidato persuasif secara metode impromptu? Nah, siapa yang berani? Kalau berani, nanti kalian pilih salah satu buku ini. Oh, kamu sini maju ke depan. Gimana? Berani? Oke, silakan pidato persuasif ya. Dengan tema apa? Pentingnya pendidikan. Oke. Silakan lanjut. Silakan dimulai. Baik, dengan nama siapa? Mbak Citra. Oh, Mbak Citra sangat luar biasa ya. Kita berikan tepuk ya meriah untuk Mbak Citra. Nah, ini kamu milih yang buku yang mana? Kanan atau kiri? Milih yang ini. Nah, jangan lupa dibaca ya, Mbak. Nah, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa kita berikan tepuk lagi untuk Mbak Citra. Nah, selanjutnya siapa yang berani? Tinggal satu ini. Oh, kamu, Bagas, ini maju. Nah, Bagas kayak gini loh, laki-laki berani maju. Ayo. Silakan dimulai dari sekarang. Oh iya, sebelumnya mau tema apa? Mau tema kebersihan. Sebagian dari mana? Oke, boleh. Ayo, bisa dimulai dari sekarang. Sudah selesai. Oke, berarti oh iya, ini bukunya untuk kamu, Bagas. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Bagas. Nah, silakan duduk dengan baik, dengan sopan. Nah, semoga ilmu yang Ibu Ani berikan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa barokah untuk kalian juga, dan tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga belajar kalian. Soalnya kalian pelajar di sini harus semangat belajar. Nantinya itu juga sangat penting untuk masa depan kalian, untuk nanti kalian besar. Itu teman-teman harus semangat, harus buktiin ke orang tua bahwasanya kalian itu bisa jadi anak yang baik, bisa jadi anak yang berprestasi gitu. Semoga kalian bisa mengejar impian kalian dengan baik, dengan lancar, terus apa impiannya bisa tercapai dengan baik gitu. Sangat harus semangat dan terus menulis impian kalian dan terus mengejar impian kalian ya. Setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Nah, jadi selamat berproses, semoga kalian berhasil semuanya, dan jangan lupa selalu belajar dan berdoa dan berbakti kepada orang tua kalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga bisa ketika kita mengangkat tubuh kita dari tempat duduk kita ini, bisa membawa kita dari ketenangan, bisa membawa kita dari mara bahaya, tentunya bisa lebih cerdas lagi gitu ya. Nah, kita mulai berdoa ala dini al-Fatihah. Amin. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bu Ani akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup itu video pembelajaran dari saya, Ani Istiqomah. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf sangat. Semoga bisa diterima dengan baik. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.